Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Dr. Budi. Pada pagi ini saya akan membahas mengenai latihan 10 soal TWK Hot CPNS 2021 Part 2 bagian kedua. Oke, seperti yang telah teman ketahui, saya telah membahas 10 soal TWK Hot CPNS 2021 bagian yang pertama. Bagi teman-teman yang belum menonton bagian yang pertama, silahkan tonton dulu bagian pertama sebelum lanjut pada bagian kedua ini. Oke. Jadi saat ini saya akan membahas 10 soal TWK CPNS. Ini kita mulai soal yang pertama. Jadi saya bacakan soalnya ya. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Pasar bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Ayo teman-teman, pilih jawaban teman-teman. Apakah teman-teman pilih A, B, C, D, E? Ayo, saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Betul teman-teman, betul C, ideologi negara. Jadi ideologi itu adalah cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Jadi masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat adalah peran Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah dilewati, B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya, C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, D. Mengedepankan pendapat golongannya, dan E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Oke, ini agak-agak membingungkan jawabannya, tapi saya yakin teman-teman bisa menjawab soalnya. Baik, ayo dijawab apakah A, B, C, D, atau E. Ayo saya tunggu 5 detik. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini jawabannya adalah B. Jadi fungsi ideologi itu adalah menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Jadi ideologi adalah pandangan hidup sebuah negara sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lainnya. Dengan adanya pandangan hidup itu, maka semua rakyat dari berbagai macam perbedaan bersatu agar yang dicita-citakan dapat terwujud. Jadi di sini fungsi ideologi menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Jadi pertanyaannya, yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, E. Panitia 9. Ayo dijawab. Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, atau E? Jadi ini ada soal latihan TWK CPNS HOTS. Jadi teman-teman mesti tahu jawabannya. Ayo saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dijawab. Betul teman-teman, betul. Jadi jawabannya E, Panitia 9. Jadi teman-teman mesti mengetahui Panitia 9 itu dibentuk tanggal kapan, yaitu tanggal 22 Juni tahun 1945. Nanti bisa saja ditanya kapan dibentuk Panitia 9 soalnya. Kemudian anggotanya mesti teman hafal. Anggota Panitia 9 itu siapa aja? Si anggotanya Soekarno, Muhammad Hatta, A. Maramis, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Cokro Sujoso, kemudian Haji Agus Salim, kemudian Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Nah, jadi teman-teman mesti apa anggotanya. Nanti bisa saja soalnya itu menanyakan anggota Panitia 9 siapa saja, bisa saja
dimunculkan pilihan nama salah satu anggota ini, atau mungkin disebutkan nama-namanya dan ditanyakan kecuali misalnya gitu. Jadi teman-teman mesti hafal panitia 9 ini anggotanya ya. Nanti ada soalnya. CPNS TWK-nya menanyakan anggota panitia 9 ini. Kemudian soal yang keempat, peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila sebagai A. ideologi bangsa, B. falsafah bangsa, C. instrumen bangsa, D. dasar negara, E. cita-cita negara. Ayo jawabannya apa? Ayo dijawab, ayo. Saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Betul teman-teman, jawabannya adalah D. dasar negara. Jadi sebagai dasar negara itu Pancasila menjadi sumber nilai, norma dan hukum yang bersifat universal yang berlaku untuk semua wilayah Indonesia, sehingga mengikat kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga segala peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkantung di dalam Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jawabannya adalah D. 100 untuk teman-teman, mantap. Lanjut. Kemudian soal yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, atau B. pembukaan Undang-Undang alinea ketiga, atau C. pembukaan Undang-Undang alinea keempat atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, atau E. TAP MPR. Ayo dijawab. Ayo, apakah A, B, C, D, atau E? Saya tunggu. Saya hitung 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul jawaban teman-teman itu C. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Jadi teman-teman mesti hafal bunyi Undang-Undang Dasar 1945 baik alinea 1, 2, 3, dan 4, karena bisa saja menjadi pertanyaan pada soal tes TWK CPNS tahun 2021 nanti. Jadi di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maka saya bacakan bunyinya ya. Bunyi Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan wujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi di sini disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian teman-teman, kita sudah menjawab 5 soal. Jadi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian tekan tombol lonceng supaya dapat notifikasi kalau misalnya saya ada mengupdate soal TWK bagian yang ketiga, atau nanti saya bisa saja membahas latihan soal TIU HOTS CPNS 2021, atau nanti bisa saja saya membahas soal latihan TKP HOTS CPNS tahun 2021. Jadi silakan di subscribe, kemudian ditekan tombol notifikasi supaya mendapatkan pemberitahuan kalau misalnya saya ada melakukan update channel YouTube saya ini. Kemudian jangan lupa tekan like. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan dan komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman capek, yuk kita istirahat dulu. Mungkin ambil kopi dulu, minum dulu, atau olahraga dulu, relaksasi. Oke, kalau misalnya sudah siap, kita lanjutkan pada soal yang ke-6. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang sehingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal, kapan Pancasila disahkan sebagai dasar negara? Ayo kita pilih, apakah A 1 Juni 1945, B 22 Juni 1945, C 17 Agustus 1945, D 18 Agustus 1945, E 19 Agustus 1945. Jadi tanggal-tanggalnya agak-agak mirip
17, 18, 19. Jadi ini agak mengecoh bagi teman-teman. Ayo dijawab, apa jawabannya? Saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo dijawab. Ayo, apa jawabannya? Oke, betul tuh jawaban teman-teman. Jawaban ada D, 18 Agustus 1945. Jadi teman-teman mesti hafal nih tanggalnya, kapan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang hasil sidangnya A. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. B. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. C. Membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Kemudian pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat cita-cita negara yang dijabar dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai dasar negara tidak secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan alinea keempat. Jadi disebutkan secara implisit teman-teman. Jadi pada alinea keempat itu disebutkan secara implisit kalau misalnya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketujuh. Jadi yang soal yang keenam ini ada yang salah nih. Maksudnya pembukaan Undang-Undang 1945 membuat cita-cita gerakan yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, bukan kelas-kelas ini salah nih teman-teman, dikoreksi. Jadi teman-teman mesti hafal nih hasil sidang PPKI. Bisa saja nanti ditanyakan hasilnya. A. Menetapkan Undang-Undang 1945, kemudian memilih presiden wakil presiden. C. Membentuk komite nasional. Nanti bisa saja jawabannya dibuat-buat, disalahkan gitu. Jadi teman-teman mesti hafal hasil sidangnya ya. Jadi nanti kalau misalnya agak-agak dibelok-belokkan pertanyaannya, teman-teman tahu jawabannya. Kemudian soal yang ketujuh, dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila. A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang penuh oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu yang lainnya, saling membutuhkan. Itu sesuai dengan sila yang ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan di segala sosial itu keadilan di segala bidang, di mana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi bermasyarakat dapat terwujud. Kita lanjut ke soal ke-8. Pancasila memenuhi syarat sebagai status fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai status fundamental norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma berlaku di seluruh dunia. Ayo, apa jawabannya? Apa yang dimaksud dengan status fundamental norm Pancasila? Ayo jawab. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu kalau bisa diusahakan menjawab soal itu dalam 5 detik aja sudah selesai satu soal. Jadi nanti teman-teman punya banyak waktu untuk menyelesaikan soal TIU dan TKP. Karena kan soal TIU itu kan nanti hitung-hitungan gitu, jadi membutuhkan banyak waktu. Soal TKP butuh analisa lebih karena jawabannya hampir sama gitu. Oke, apa jawab? Ayo teman-teman, apa jawabannya? Ayo jawab. Oke, jawabannya adalah B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah. Jadi stat fundamental norm ada kaidah negara Indonesia yang fundamental. Dalam hal ini Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Jadi sumber segala hukum di Indonesia itu adalah Pancasila yang kedudukannya berada yang paling tinggi sehingga tidak dapat berubah. Jadi Pancasila itu tidak dapat berubah sebagai dasar negara Indonesia. Teori stat fundamental norm dikembangkan oleh Hans Nawiaski, seorang ahli hukum bahasa dari Jerman. Nanti bisa aja soalnya ditanyakan siapa yang mengembangkan
teori state fundamental norm? Nanti jawabannya Hans Nawiecki. Teman bisa apa kemudian nanti dari manakah Hans Nawiecki? Nanti jawabannya dari Jerman. Jadi mesti ingat ya. Kemudian soal 9. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kesetaraan lingkungan sekitar serta menghormati pemilu agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah jadi sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kesetaraan lingkungan sekitar, menghormati pemilu agama lain. Ada nilai Pancasila yang dimaksud apakah A. nilai kerohanian, B. nilai filosofis, C. nilai filsafat, D. nilai abstrak, E. nilai umum. Ayo jawabannya apa? Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawab teman-teman, apa jawabannya? Betul teman-teman, jawaban A, betul, nilai kerohanian. Jadi nilai kerohanian Pancasila itu mengandung nilai kayak keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama yang perwujudan sesuai dengan hati nurani bangsa karena bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Jadi itu ada nilai kerohanian Pancasila. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Karena hal ini, Pancasila merupakan A. dasar dan ideologi negara, B. kemauan negara, C. keputusan bersama seluruh rakyat Indonesia, D. pemikiran negara baru, E. perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi jawabannya apa? Jadi Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Karena Pancasila sebagai, ayo dikasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A. Jadi Pancasila itu sebagai dasar dan ideologi negara sehingga menjadi petunjuk dan pedoman dalam membuat aturan hukum. Jadi Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum karena Pancasila sebagai dasar negara sehingga segala peraturan yang dibuat tidak boleh terkandung di dalamnya. Ini ada kesalahan ketik nih. Sehingga segala peraturan dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila gitu maksudnya. Pancasila sebagai negara mengandung cita-cita yang akan dicapai negara Indonesia dan memiliki dasar dan ideologi. Sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Pancasila dianggap paling sesuai dengan seni dan kebudayaan Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah yang paling sesuai dengan Indonesia. Jadi segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Oke teman-teman. Sampai di sini soal kita 10 soal yang kita bahas. Nanti kita lanjutkan pada soal TWK bagian yang ketiga. Teman-teman jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng notifikasi, tekan tombol like. Kemudian jangan lupa komentar di bawah ya kalau misalnya ada yang salah atau yang ada yang mau ditanyakan. Oke teman-teman, silakan dipahami dulu 10 soal ini, dikuasai dulu betul-betul. Jadi kita belajar pelan-pelan 10 soal. Jadi lama-lama nanti sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi tetap semangat belajar CPNS-nya, salam sukses. Kemudian kalau misalnya dalam penjelasan saya ada salah kata, tidak jelas, saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe, sudah like dan komen. Semoga dibalas kebaikan teman-teman sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam dan Tuhan Yang Maha Esa bagi umat agama yang lainnya sehingga teman-teman lulus CPNS tahun ini. Oke, semangat belajarnya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.